Pemirsa, hati-hati jika ada lowongan pekerjaan ke Kamboja. Hampir 100 WNI tertipu gaji besar, padahal kerja di perusahaan penipuan online. Mereka kabur hingga terjadi kericuhan. Insiden kaburnya 79 WNI dari sebuah lokasi yang diduga perusahaan penipuan scam terjadi pada 17 Oktober lalu dan menjadi viral di sosial media. Sebagian besar dari mereka berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setempat, sementara beberapa lainnya dilarikan ke rumah sakit di kota Cheritum, Kamboja untuk mendapatkan perawatan. Kasus ini menjadi sorotan akibat maraknya praktik perekrutan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui tawaran kerja palsu. Modus yang digunakan umumnya menjanjikan gaji tinggi, namun korban justru dijebak untuk bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas penipuan daring. Sementara, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, menjelaskan benar adanya insiden kaburnya 97 WNI di mana 86 orang telah berada di kantor polisi kota Cheritum, sementara 11 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Selain itu, KBRI Phnom Penh juga telah memberikan bantuan logistik dan pendampingan hukum bagi para WNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Milik aktor preman pensiun Epy Kusnandar jadi sasaran premanisme di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi premanisme ini direkam Karina Ranau dan diunggah di media sosial hingga viral. Tangisan istri aktor Epy Kusnandar, Karina Ranau, pecah saat warung makannya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan mengalami aksi premanisme. Aksi premanisme ini terekam kamera hingga viral. Kejadian berawal saat Karina sedang di warung makan miliknya yang baru buka. Dalam narasi video dituliskan keluhan Karina yang sangat lelah berjualan usaha kuliner. Padahal ia telah membayar sewa kios, namun tetap saja ada yang gangguan ataupun ada gangguan yang datang. Tiba-tiba ada preman yang memalak makanan yang dijual di warung makan milik Karina. Karina pun meminta karyawannya untuk menemui pelaku, namun malah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan. Usai kejadian, polisi Polsek Pasar Minggu mengaku sudah memantau kejadian ini karena sudah viral. Polisi meminta agar pihak yang merasa dirugikan untuk membuat laporan polisi agar bisa segera ditindaklanjuti. Taman Publik seakan sudah dikafling komunitas fotografer. Mereka minta bayaran Rp500.000 kepada pengunjung Tebet Eco Park yang akan memotret. Peristiwa ini viral hingga membuka cerita kelam dunia fotografi. Dunia fotografi Indonesia dibuat heboh dengan kemunculan sekelompok juru potret yang menamai diri mereka sebagai komunitas fotografer Tebet Eco Park. Komunitas ini menjadi buah bibir netizen setelah diduga meminta pungutan sebesar Rp500.000 pada pengunjung lain yang juga hendak memotret. Menanggapi peristiwa ini, Gubernur Jakarta menyatakan akan menindak tegas pelaku. Pramono mengatakan Tebet Eco Park adalah ruang publik yang seharusnya bebas dinikmati siapapun. Kegiatan fotografi atau perekaman di tempat umum akan dikenakan biaya bila dilakukan untuk kebutuhan komersil, seperti syuting film, iklan, atau sinetron. Sesuai peraturan daerah, tarif yang dikenakan beragam, mulai dari Rp500.000 hingga Rp3 juta per hari. Viralnya kasus pungutan liar komunitas fotografi membuat sejumlah juru foto profesional bersuara terkait fenomena ini. Menurut mereka, maraknya perkumpulan fotografi di tempat umum kerap memunculkan keresahan. Mereka menempati satu lokasi tertentu dan melarang fotografer lain untuk memotret di wilayah yang mereka kuasai. Warga berharap petugas segera membersihkan pungutan liar di area publik, karena selain mengganggu keamanan, aksi pungli juga merusak kebahagiaan warga yang mencari keindahan di taman. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, evakuasi seorang lansia penderita stroke dari lantai 2 rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat berlangsung dramatis. Korban dievakuasi menggunakan tandu dari balkon rumah karena sempitnya akses dan tangga kayu yang rapuh. Petugas damkar berupaya mengevakuasi seorang kakek yang terserang stroke dari lantai 2 kamar rumahnya di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Evakuasi dilakukan menggunakan tandu dari balkon rumah.
Petugas awalnya kesulitan akibat sempitnya akses dan kondisi tangga kayu yang rapuh dan dikhawatirkan ambruk jika digunakan banyak orang. Setelah berhasil evakuasi, lansia tersebut dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Akibat gangguan sinyal, penumpang KRL jurusan Parung Panjang Tanah Abang dan sebaliknya jadi terlantar. Kepadatan penumpang makin menjadi-jadi karena gangguan terjadi saat jam berangkat kerja. Ribuan penumpang KRL yang hendak berangkat kerja panik lantaran KRL yang mereka tumpangi tidak bisa melanjutkan perjalanan. Pemicunya adalah gangguan sinyal di stasiun Rawabuntu Serpong, Tangerang. Gangguan terjadi pada pukul 7 pagi tadi, yaitu pada petak antara stasiun Daru dengan Parung Panjang. Akibatnya penumpukan penumpang pun tidak bisa dihindarkan. Sementara pihak komuter lain mengimbau penumpang untuk menggunakan moda transportasi lain untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, pemirsa, kemacetan parah tidak bisa dihindarkan akibat pohon akasia besar tumbang di Jalan Kaliabang Tengah, Bekasi, Jawa Barat. Bahkan kemacetan mengular hingga sepanjang 5 km. Pohon akasia besar ini tiba-tiba tumbang dan menutup akses Jalan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Akibatnya, kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Sementara kendaraan roda 2 bisa melintas, namun harus melalui celah dahan pohon secara bergantian. Sementara kendaraan lainnya memilih memutar balik dan mencari jalan alternatif. Warga mengaku tumbangnya pohon saat kondisi jalan sepi sekitar pukul 4 pagi tadi. Petugas yang tiba berusaha mengevakuasi pohon dengan memotong bagian-bagian batang dan dahan pohon yang menutup akses jalan. Diduga pohon tumbang karena adanya pembakaran sampah tepat di bagian akar yang menyebabkan batang rapuh. Akibat tumbangnya pohon ini, akses jalan dari arah Bekasi menuju Jakarta dan sebaliknya macet hingga sepanjang 5 km. Karena kejadian ini bertepatan dengan waktu aktivitas warga yang akan menuju ke tempat kerja dan sekolah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Petir tiba-tiba menyambar pada siang hari hingga menyebabkan atap ruang kelas ambruk di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Seluruh siswa pun panik karena peristiwa terjadi saat jam pelajaran tengah berlangsung. Kepanikan siswa pecah usai ruang kelas 11 tiba-tiba ambruk tersambar petir di SMA Negeri 17 Legok, Kabupaten Tangerang. Bahkan beberapa siswa ada yang histeris dan langsung berhamburan keluar kelas, takut tertimpa runtuhan atap. Beruntung tidak ada siswa yang terluka. Sebelum kejadian, sekolah tengah dilakukan renovasi bangunan. Namun tiba-tiba hujan deras dan angin kencang menerjang. Saat petir menyambar atap ruang kelas 11 langsung ambruk. Disusul angin kencang yang membuat reruntuhan atap kelas berterbangan. Saat ini, atap ruang kelas segera diperbaiki dan kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke ruang kelas lainnya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.